Selanjutnya pada bab 3 terdapat metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini atau pada bab 3 ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu yang pertama, peneliti mengetahui lokasi penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti. Dan yang ketiga, yaitu peneliti kenal dengan informan tertentu, sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survei dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian asosiatif dengan teknik sampling, proportive sampling, analisis, regresi sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel X dengan atau terhadap variabel Y. Variabel yang teknik analisis ini dipilih peneliti karena untuk mengetahui pengaruh usia terhadap putusnya mengaji di kalangan remaja sehingga terjadinya buta huruf Al-Quran. Yang poin selanjutnya yaitu ada pengujian instrumen penelitian. Pada pengujian instrumen penelitian ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsinya. Jadi, angkat yang digunakan akan diukur ketepatan dan keakuratannya. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi akuratnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud tes tersebut. Yang selanjutnya pada poin ketiga kan terdapat 2 poin. Yang poin pertama tadi udah disampaikan. Yang poin selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan arti bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Untuk menguji reliabilitas instrumen. Untuk menguji reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan rumus Cron-Bach-Alpha. Rumus ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang berbentuk angket atau soal uraian. Yang poin selanjutnya yaitu ada sampel dan teknik pengumpulan sampel. Pada poin ini terdapat 2 poin juga. Yang pertama yaitu ada sampel penelitian. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu gambar populasi dari dan bukan populasi itu sendiri. Melihat pernyataan di atas yang tadi, penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik acak sederhana atau simple random sampling. Menurut Prasetyo 2006 halaman 123 menyatakan bahwa teknik acak sederhana dapat dipakai jika populasi dari suatu penelitian bersifat homogen dan tidak banyak jumlahnya. Melihat pernyataan yang tadi saya sampaikan, maka pengambilan sampel menggunakan rumus dari Slopin untuk tingkat kesalahannya yaitu 10%. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiono 2004 menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki populasi tersebut.
Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasinya. Misalnya, karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari peneliti itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diperlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel diambil dari populasi yang harus betul-betul representatif atau mewakili. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik non-probability sampling jenis purposive sampling. Menurut Sugiono 2018, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Yang selanjutnya ada pengambilan data. Menurut Sugiono juga pada 2018, teknik pengumpulan data atau pengambilan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar untuk memperoleh data yang diperhatikan. Maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data tersebut. Teknik pengumpulan data tersebut diantaranya yaitu ada angket atau kuesioner. Angket ini merupakan teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis juga oleh responden atau kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Pernyataan-pernyataan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Tujuan penyebaran angket ini untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan pernyataan dalam pengisian daftar pernyataan tadi. Pada penelitian ini, angket disebarkan kepada beberapa remaja atau kepada anak-anak yang berada di sekolah di SMP Negeri 1 Cikijing. Yang selanjutnya yaitu ada teknik observasi. Observasi ini adalah aktivitas terhadap sesuatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu penelitian. Yang selanjutnya yaitu ada wawancara. Wawancara, menurut Sugiono, wawancara adalah suatu perkataan antara dua orang atau lebih dan langsung antara narasumber dengan pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang akan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang selanjutnya yaitu pengolahan data deskriptif. Pengolahan data deskriptif dilakukan ketika kita melihat fenomena data di masa lalu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Pengolahan data deskriptif ini digunakan ketika kita
berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Menurut Sugiono, uji hipotesis adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam menguji hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji statistik T dan uji statistik F. Maka pada penelitian ini penulis merumuskan hipotesis-hipotesis sebagai berikut. Yang pertama atau H, ada pengaruh pembentukan atau ada pengaruh usia terhadap putusnya mengaji di kalangan remaja sehingga terjadinya buta huruf Al-Quran di SMP Negeri 1 Cikijing. Yang HO atau HO, tidak ada pengaruh usia terhadap putusnya mengaji di kalangan remaja sehingga terjadinya buta huruf Al-Quran di SMP Negeri 1 Cikijing. Dan HA atau H, ada faktor pengaruh usia terhadap putusnya mengaji di kalangan remaja sehingga terjadinya buta huruf Al-Quran di SMP Negeri 1 Cikijing. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan emang masih banyak kesalahan juga. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.